Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama Saifuddin Tahir dalam program Sinau Kapal secara lengkap. Ah, saya akan berbagi perihal uh, bagaimana izin pendirian sebagai agen pelayaran ya, atau shipping agent atau yang namanya shipping agency ya. So di dalam kaidah-kaidah pelayaran, pemilik kapal mau tidak mau harus mempunyai satu perwakilan, suatu lembaga yang dipercaya oleh pemilik kapal tersebut. Ya, baik itu berada di luar pulau, misalnya dari Jakarta ke luar pulau di Sorong atau di Sulawesi atau di Makassar, ataupun dari Jakarta mempunyai perwakilan di Singapura atau di Jepang atau perwakilan di Mauritius. So itu semua adalah perwakilan. So bagaimana seorang lembaga entitas suatu perusahaan bisa mendirikan suatu keagenan dari suatu perusahaan pelayaran. Keagenan dari suatu perusahaan pelayaran bisa saja dari uh, citizenship yang sama daripada bendera kapal itu, ataupun berbeda dengan bendera kapal itu. Nah, sekarang kita mulai dari entitas atau lembaga badan hukum yang ada di Indonesia menjadi agensi daripada kapal-kapal domestik maupun kapal-kapal internasional. Ini perlu kita pahami bersama. Biasanya di United Kingdom itu ada namanya application form, form tersendiri untuk bisa mendapatkan permission ya, permission untuk establish shipping agency dalam suatu pelabuhan di Inggris, misalnya di Southampton atau di Dover atau di Rotterdam atau di Singapura, di Port Kelang ya, atau di Kobe Jepang, atau di Jakarta ya. Kita harus mempunyai application form ya. Ini setiap negara mempunyai application form yang sendiri-sendiri. Tentunya kita harus menyebutkan keagenan itu tidak saja perorangan ya. Biasanya keagenan yang tingkat internasional itu bukan keagenan yang perorangan, tapi keagenan yang bersifat institusi atau badan hukum. Kita perlu menyebutkan badan hukum kita sebagai agen suatu perusahaan pelayaran. Kemudian kita harus jelas alamat kita sebutkan ada di mana, termasuk telepon kita, apa yang bisa dihubungi, fax, faksimil, email address, dan lain sebagainya. Nomor identitas pendaftaran suatu perusahaan bisa dilacak, di tracing, NPWP, dan lain sebagainya. Itu semua masuk di dalam suatu, dimasukkan di dalam satu form daripada form aplikasi. Termasuk di Indonesia itu ada form tersendiri yang harus diberikan kepada uh, pihak otoritas. Kawan-kawan semua, suatu keagenan kapal itu ada sifatnya berkaitan dengan mengageni kapal-kapal dalam negeri dan atau mengageni kapal-kapal luar negeri. Ya, mari kita fokus kepada dua keagenan ini. Yang pertama yaitu keagenan yang sifatnya mengageni kapal-kapal dalam negeri, dan yang kedua yaitu kita sebagai entitas mengageni kapal-kapal yang dari luar negeri. Untuk itu kita harus mempersiapkan ya, mempersiapkan apa saja yang harus kita persiapkan ya. Di sini kita ambil contoh misalnya di United Kingdom, dia mengatakan bahwa ada dua jenis perusahaan. Perusahaan yang barusan datang di UK atau perusahaan yang
sudah pernah ada di UK ya, atau di Indonesia perusahaan yang sudah terdaftar di Menteri Hukum dan HAM dan yang belum terdaftar di Menteri Hukum dan HAM. So, bahasa Inggrisnya adalah new company to be established. Itu adalah perusahaan yang baru saja. Kalau kawan-kawan dari praktisi maritim yang baru mendirikan suatu perusahaan, maka itu dikategorikan dengan new company to be established. Ya, kawan-kawan, apa saja sebenarnya yang harus kita berikan? Yang pertama adalah semua agen kapal harus memiliki apa yang disebut dengan business plan, ya, rencana bisnis. Tidak hanya sekedar menjadi agen suatu kapal, agen satu perusahaan pelayaran, tapi tidak mempunyai business plan. Oleh karena itu, agen suatu perusahaan pelayaran harus mempunyai business plan. Business plan-nya kayak apa? Karena otoritas akan menentukan ini adalah skupnya di tingkat nasional, tingkat nasional, atau bagaimana jenis pelayanannya, pelabuhanan saja, atau hanya kapal tertentu, atau tramper, dan lain sebagainya. Itu bisnis plan harus disampaikan. Ya, ini bukan berarti kita mempersulit bagi para keagenan, tapi ini benar-benar harus diidentifikasi, ya. Kemudian kalau itu terkait dengan undang-undang, misalnya di Indonesia ada peraturan menteri, ya, itu harus dipatuhi, ya. Item-item apa saja yang harus dipatuhi oleh seorang agen kapal di dalam mendirikan atau mengajukan permohonan kepada perusahaan pelayaran. Yang berikutnya adalah mempunyai data-data pendukung, ya. Kira-kira agen-agen pelayaran mana saja yang akan diageni, atau kapal apa saja yang akan diageni. Tentunya ini juga harus disampaikan kepada pihak pemberi izin, yaitu pihak otoritas itu. Sehingga nantinya pemerintah tahu si A ini agennya kapal ini, si B agennya pelayaran ini, si C adalah agen perusahaan-perusahaan tramper. So, itu yang baru berdiri. Lalu bagaimana halnya dengan perusahaan yang boleh dibilang di sini dikatakan sebagai perusahaan yang sudah pernah berdiri, ya. Kalau sudah pernah berdiri, ya, sudah lama, sudah memang mempunyai satu register di situ, tetap kita harus memberikan bisnis plan. Bisnis plan itu tidak hanya diberikan pada saat awal, tapi bila ada perubahan-perubahan bisnis plan kita, maka kita juga harus ada namanya uh, perubahan daripada bisnis plan. Untuk perusahaan yang nyuli tadi itu juga lupa saya, ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satu perusahaan. Selayaknya kita mengajukan permohonan ke badan hukum, ya. Demikian juga kepada yang sudah established, ya. Kita jam kepada lampiran, ya. Kita harus nyiapin apa saja untuk di, di menjadikan diri kita sebagai agen dari satu perusahaan pelayaran. Yang pertama, bisnis plan tersebut harus mencantumkan nama pelabuhan, ya, wilayah teritorial yang akan dijangkau lingkupnya oleh agen daripada perusahaan pelayaran ini harus disampaikan. Kalau tidak, itu tidak ada attachment yang bisa dibaca dari pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia maupun misalnya kita punya agen di Singapura atau di Jepang atau di UK, ya, itu harus ada khusus untuk yang di luar negeri kita harus berkonsultasi dengan KBRI dan kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di sana, karena ada tambahan requirement, ya.
Karena di sana ada namanya Kementerian Dalam Negeri sana mempersyaratkan kepada KBRI. Nah, misalnya nomor register perusahaan ya. Yang berikutnya apa yang telah saya sebutkan tadi, kita harus memberikan lampiran perusahaannya. Kita memberikan profil perusahaan-perusahaan yang menjadi agen kita, ya. Kalau tadi hanya nama-nama perusahaan lah, sekarang lampirannya ini adalah company profile, ya. Company profile perusahaan yang akan kita ageni, kapal-kapalnya jenis apa saja, namanya apa saja, detailnya. Dan ini termasuk dalam satu attachment, ya. Attachment termasuk sertifikasi kapal yang ada di dalam kapal yang didaftarkan menjadi yang akan menjadi keagenan kita, itu semuanya terdaftar. Berikutnya adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh misalnya kita Indonesia, kita mana fotokopi legalitas perusahaan kita sebagai perusahaan entitas nasional di Indonesia. Nah, fotokopi dari Kemenkumham HAM ya, Kementerian Hukum dan HAM ini dalam bentuk daftar perusahaan, kita juga bisa bawa ke misalnya Singapura atau di Jepang atau di Filipina atau di Port Kelang atau di Mauritius atau di Sierra Leone atau di Hamburg atau di Rotterdam, di Dover atau di Southampton ya. Itu semua bisa kita bawa sebagai dasar fotokopi legalitas bahwa kita itu suatu agen yang berbadan hukum di Indonesia dan membuka cabang yang ada di luar negeri. Itu. Kemudian kita harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, kewarganegaraannya mana, apa itu apa namanya alamatnya mana, semuanya itu semua tertera semua di situ. Itulah yang namanya disebut dengan attachment ya, attachment yang harus disampaikan bila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang newly established. Sedangkan yang bukan newly established itu sesuai dengan dokumen yang saya baca dari UK bahwa kalau perusahaan itu yang sudah pernah, maka dokumen-dokumen ya itu yang sudah pernah kita milikin itu ada misalnya ada pembaruan, maka harus dilampirkan sebagai attachment bahwa kita ada perubahan-perubahan pembaruan daripada uh, apa itu dokumen-dokumen lama. Dan kalau itu bukan dalam bahasa Inggris atau misalnya dalam bahasa Indonesia harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Atau kalau kita di Jepang itu kan harus ditranslate ke dalam bahasa Jepang biasanya. Ya, tentunya kita tidak lupa harus menghubungi kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Jepang, di negara-negara yang kita buka. Demikian juga agensi negara lain yang ada di Indonesia. Nah, kalau agensi di Indonesia itu biasanya kita membuka sistemnya adalah harus memiliki terdaftar di dalam BKPM ya, Badan BKPM. Nah, itu harus dilengkapi aturan-aturan BKPM harus dilengkapi untuk orang-orang asing yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya kalau itu entitas itu berasal dari entitas misalnya bukan dari kapal menaruh kata kapal bendera Jepang, kemudian yang mengageni adalah kapal uh, agen dari Malaysia. Nah, ini kan agennya berbeda-beda. Maka ini pendaftarannya pun juga mengikuti aturan daripada tiga negara tersebut ya. Kawan-kawan semua, bahwa bisnis plan dari suatu keagenan kapal itu sangat penting sekali. Saya ulangi lagi, bisnis plan, dan bisnis plan. Kita tidak bisa menjadi seorang agen kapal tanpa bisnis plan. Ada satu lagi yang paling penting, biasanya suatu negara, otoritas itu mempertanyakan mengenai total amount of capital ya atau jumlah modal yang disetor berapa itu adalah kecukupan modal ya, tidak hanya sekedar nama perusahaan dan orang tapi ada kecukupan
modal. Itu sangat penting sekali. Ada satu lagi yang paling penting lagi. Kita harus memahami aturan-aturan registrasi di situ. Jadi ada kekhususan di dalam di Indonesia saja ada beberapa kekhususan di Belawan, di Batam, Palembang, ya Jakarta, eh, Semarang, Surabaya itu mempunyai kekhususan atau berkaitan dengan teritorial atau otoritas daerah, mungkin berhubungan dengan apa namanya Pemda setempat. Itu kita harus perhatikan. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4 yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa seorang agen harus menguasai form-form yang dikeluarkan oleh otoritas, oleh pelabuhan, dan form-form yang diberikan oleh pelayaran yang kita ageni, form-form yang ada di SMK manual yang ada di dalam perusahaan yang kita ageni. Termasuk juga checklist-checklist itu semua harus kita pahami yang terkait dengan keagenan kapal. Dan kalau itu semua sudah kita penuhi, maka kita bisa ajukan sebagai pemohon, ya. Maka kita bisa mendaftar menjadi keagenan di suatu pelabuhan dalam negeri maupun pelabuhan-pelabuhan di luar negeri. Kalau di luar negeri kita harus mempunyai perwakilan. Nah, kalau kita sudah establish begitu dan kita umumkan, dipublish, maka pemilik-pemilik kapal yang percaya kepada keagenan tersebut akan menunjuk sebagai agen dari suatu perusahaan pelayaran. Demikianlah sharing singkat saya tentang bagaimana mengajukan permohonan yang secara umum, ya, secara umum yang harus diketahui oleh calon-calon pendiri keagenan kapal atau perusahaan-perusahaan yang sudah established menjadi agen kapal untuk memperbaiki dirinya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya juga tidak luput dari beberapa kesalahan. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa menambahi, itu alangkah lebih bagusnya. So, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.